Giovanni Vigilotto bukan sekadar pria tak setia. Ia adalah perusak identitas, pencuri mimpi, pemburu hati yang rapuh. Ia membuktikan satu hal yang mengerikan. Monster tidak selalu membawa senjata. Kadang mereka tersenyum manis, menggenggam tanganmu lembut, lalu menghancurkan hidupmu dengan satu kalimat. Aku cinta kamu. Tahukah Anda, Giovanni Vigilotto, predator cinta terbesar dalam sejarah. Satu pria, 100 istri. Lelaki tanpa nama, tanpa nurani. Tidak ada satupun hal yang benar-benar jujur dari Giovanni Vigilotto. Bahkan nama yang dia gunakan saat menikah bukanlah identitas aslinya. Dalam persidangan, ia mengaku bernama Nikolai Poroskov. Sumber lain menyebut ia pernah hidup sebagai Fred Jeep. Identitasnya bercabang seperti labirin, tak satupun bisa dipercaya. Giovanni bukan sekedar penipu, ia adalah predator yang menyamar sebagai pahlawan cinta. Ia masuk ke kehidupan perempuan-perempuan kesepian, mengisi kekosongan emosi mereka, lalu menghancurkan segalanya tanpa rasa bersalah. Selama lebih dari 32 tahun, ia menjadikan cinta sebagai alat berburu dan wanita sebagai target. Ia mempelajari psikologi manusia bukan dari buku, melainkan dari insting. Ia tahu kapan harus menatap dalam-dalam, kapan berpura-pura peduli, dan kalimat mana yang mampu meruntuhkan pertahanan. Ia membaca kesepian seperti buku terbuka, dan di sanalah bakat gelapnya bekerja. Mencari hati yang rapuh untuk dipatahkan. Pasar loak, surga bagi predator, neraka bagi korban. Giovanni tidak memburu artis atau wanita kaya. Ia mencari mereka yang paling rentan, janda yang kehilangan pasangan, perempuan yang lama hidup sendiri, mereka yang telah lelah berharap. Target sempurna. Ia berjalan di Flea Market seperti pria biasa, tersenyum ramah, menyapa lembut. Tak satupun korban menyadari bahwa tangan yang menyentuh bahu mereka adalah tangan yang kelak merampas hidup mereka. Setiap pujian, setiap tatapan, perhatian hanyalah bagian dari jebakan. Bagi perempuan yang sudah lama tak merasakan kehangatan, kalimat sederhana seperti "aku mengerti kamu" terasa seperti penyelamat. Giovanni memahami itu. Ia memanfaatkannya tanpa ampun. Di tengah keramaian pasar loak, ia tampak seperti sosok penolong, pria yang tiba-tiba membuat mereka merasa berharga. Ia mendengarkan kisah sepi, mengusap luka lama, dan memberi ilusi bahwa akhirnya ada seseorang yang peduli. Disitulah jerat dipasang paling kuat. Pernikahan kilat. Ketika janji suci menjadi senjata bagi Giovanni, cinta bukan proses melainkan senjata. Banyak korban bersaksi ia melamar pada kencan pertama atau hanya beberapa hari setelah bertemu. Ia menyusun dongeng tentang rumah baru, hidup baru, masa depan penuh bahagia. Bagi para korban, janji-janji itu seperti pintu surga. Padahal yang terbuka adalah penjara tanpa tembok. Pernikahan yang dicatat negara memberi rasa aman palsu. Para korban merasa menjadi istri sah tanpa tahu bahwa mereka hanyalah satu nama dari puluhan perempuan lain. Semuanya terikat dalam pernikahan bigami yang sama tanpa pernah saling mengenal. Begitu seorang wanita berkata, "Aku percaya padamu." Giovanni tahu permainan telah dimenangkan. Hari pindahan. Awal dari kehancuran setelah akad dan janji manis, wajah asli Giovanni mulai muncul. "Ayo kita pindah," katanya. "Mulai hidup baru. Bawa semua barang berhargamu." Truk besar datang, yang dimuat bukan hanya harta benda, tetapi seluruh kehidupan korban. Perhiasan warisan keluarga, furnitur hasil kerja bertahun-tahun, foto mendiang pasangan.
hingga album kenangan anak-anak. Saat harapan ditumpuk setinggi itu, Giovanni menghilang. Truk melaju pergi dan tak pernah kembali. Telepon mati, alamat palsu, nama suami tak pernah ada. Korban ditinggalkan sendirian, berdiri di halaman rumah yang kini kosong. Yang dicuri bukan hanya harta, melainkan martabat, rasa aman, dan kepercayaan pada cinta. Banyak korban mengalami trauma mendalam dan keputusan berat setelah kejadian itu. 105 istri, 105 kehidupan yang dihancurkan. Giovanni mengulangi pola yang sama lebih dari 100 kali. Korban, lanjut ke cinta palsu, lalu ke pernikahan, perampasan hidup, dan pelarian. Menurut catatan Guinness World Record mencatat 105 pernikahan bigami di 27 kota di Amerika Serikat dan 14 negara tanpa satupun perceraian resmi. Setiap kota menyisakan seorang perempuan yang hancur dalam diam. Terpisah oleh jarak dan negara, suara mereka tak pernah menyatu. Itulah yang membuat kejahatan ini bertahan begitu lama. Giovanni memahami satu hal dengan sempurna. Kesepian adalah celah, dan ia menjadikan ladang pemburuan. Sharon Clark, perempuan yang melawan dari semua korban. Satu nama menolak tenggelam dalam diam, yaitu Sharon Clark, manajer Flea Market. Alih-alih menyerah, Sharon mengejar Giovanni dari kota ke kota. Ia mengingat setiap detail barang yang dirampas, hingga suatu hari di Florida. Ia melihat Giovanni masih menjual barang curian dari istri-istri lain. Sharon melapor ke polisi. 28 Desember 1981, Giovanni Figliotto akhirnya ditangkap. Jika Sharon berhenti, jumlah korban mungkin telah berlipat ganda. Ia menjadi suara pertama yang melawan, suara yang akhirnya menyatukan para korban lain yang untuk pertama kalinya menyadari mereka tidak sendirian. Persidangan. Panggung kebohongan terakhir. Sidang dimulai 28 Maret 1983. Ruang pengadilan dipenuhi perempuan-perempuan yang hidupnya pernah dihancurkan. Mereka asing satu sama lain, namun dipersatukan oleh kebohongan yang sama. Dengan santai, Giovanni berkata, "Aku menikahi lebih dari 100 wanita. Aku bahkan tak ingat jumlahnya." Ia menuliskan 44 nama alias secepat menulis daftar belanja. Bahkan di hadapan hakim, ia tetap berpose sebagai korban. "Aku terlalu romantis untuk mencintai satu wanita." Juri hanya butuh 24 menit untuk menyatakan ia bersalah. Hukuman, 28 tahun penjara untuk penipuan, 6 tahun untuk bigami, denda 336.000 US dollar. Namun tidak ada hukuman yang mampu mengembalikan hidup para korban. Akhir yang sepi. Giovanni menghabiskan sisa hidupnya di penjara Arizona. Pada 1991, ia meninggal akibat pendarahan otak di usia 61 tahun. Tak ada istri yang menangis, tak ada keluarga yang menjemput jenazahnya. Ia mati dalam kesendirian. Seperti cara ia meninggalkan para korban. Namun, luka yang ia tinggalkan tidak ikut mati bersamanya. Trauma, kehilangan, dan rasa takut untuk kembali percaya pada cinta tetap hidup hingga hari ini. Giovanni Figliotto bukan sekedar pria tak setia. Ia adalah perusak identitas, pencuri mimpi, pemburu hati yang rapuh. Ia membuktikan satu hal yang mengerikan. Monster tidak selalu membawa senjata. Kadang mereka tersenyum manis, menggenggam tanganmu, lembut, lalu menghancurkan hidupmu dengan satu kalimat, "Aku mencintaimu." Terima kasih atas kebersamaannya. Demikian cerita kisah nyata dari Giovanni Figliotto, seorang predator cinta yang menikahi lebih dari 100 wanita dan mencuri harta mereka. Nantikan kembali kisah nyata lainnya bersama Subina RRI.